Hello, nama saya Iksan. Berawal dari keresahan dan empati kepada keluarga dan teman-teman yang tuli, Ahmad Iksan, seorang ahli perangkat lunak muda lulusan Universitas Sriwijaya, tergerak dan tidak ingin tinggal diam melihat adanya dinding pembatas komunikasi antar mereka. Bersama timnya, Voice in Silence, Iksan melahirkan terobosan inovasi luar biasa, yaitu sarung tangan pintar yang bisa mengubah bahasa isyarat menjadi suara. Kita membuat sarung tangan pintar. Tidak berhenti di situ, sang inovator juga menciptakan kacamata canggih berbasis teknologi pemindai Smart Glasses. Alat ini mampu menampilkan teks di lensa secara otomatis pada lensa saat lawan bicara bersuara. Kini, teman-teman tuli tidak hanya melihat gerak bibir, melainkan bisa langsung membaca percakapan secara seketika. Tulisan sekarang bisa mengubah suara menjadi bahasa isyarat. Bagi Iksan, teknologi bukan sekedar adu kecanggihan atau bisnis semata, tapi bagaimana ia bisa menjadi jembatan kemanusiaan yang memberikan suara bagi teman tunarungu yang selama ini terperangkap dalam sepi. Penasaran bagaimana perjuangan dan ketulusan di balik inovasi hebat ini? Saksikan dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah. Mari kita bersyukur kepadanya atas nikmatnya dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengambil hikmah lagi tentunya di acara penuh hikmah ini, tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kalau pengen kalian bayangin dulu tentang ada saudara-saudara kita yang hidupnya benar-benar sunyi. Seumur hidup nggak pernah dengar suara apapun dari lahir sampai ke detik ini, yaitu adalah teman-teman yang tunarungu ya, yang mereka nggak bisa dengar dan otomatis juga akan sulit untuk bicara karena biasanya kalau nggak bisa dengar nggak bisa bicara juga. Mereka akhirnya ngembangin bahasa isyarat dan alhamdulillah ini narasumber kokoh namanya Ahmad Iksan menciptakan inovasi pakai kacamata dan juga sarung tangan yang bisa ngebantu mereka komunikasi. Penasaran? Kita langsung ngobrol dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya apa? Panggil aja Ihsan. Ihsan ya. Ihsan. Alhamdulillah. Iksan, bikin alat katanya. Iya. Alatnya apa aja itu? Ya. Jadi aku tuh sebenarnya sama tim mengembangkan 2 alat. Ya, yang pertama itu yang pertama kali banget kita ngembangin itu alatnya VC Smart Gloves namanya atau sarung tangan Glove, pintar. sarung tangan berarti. Itu bisa menerjemahkan bahasa isyarat. Tapi sekarang alatnya lagi nggak aku bawa karena lagi di maintenance karena emang itu alatnya sedikit riskan dari part-partnya. Kalau satu lagi itu adalah VC Smart Glass. Itu gunanya untuk merubah suara jadi tulisan. Jadi kayak teman-teman tunarungu bisa kayak ngerasain nonton film ada subtitlenya dan itu di dunia nyata tapi. Iya, pas ngobrol sama orang gitu ya. Betul. Jadi yang pertama dibikin itu yang sarung tangan. Yang sarung tangan. Itu nanti pertama kali. dipakainya sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tunarungu. Jadi mereka nanti iniin bahasa isyarat. Ya. Jadi Pakai sarung tangan itu, lalu nanti akan keluar nanti akan keluar suara. Jadi oleh kitanya jadi bisa didengar mereka Betul. maksudnya apa. Jadi Betul. kalau kita nggak ngerti bahasa isyaratnya juga jadi keluar suara ya. Oke. Betul. Jadi komunikasi bisa 2 arah. Yang sarung tangan itu untuk ngeluarin suara, yang satunya lagi untuk merubah suara jadi tulisan. Oke, kalau yang kacamata, ini juga kacamata. dibawa ya, Ya, hasilnya. Nggak apa-apa, Sob, ya? Oke. Ya. Jadi kalau kacamata sebenarnya simple sih kok. Jadi dia dipasang Ditempelin. dan ditempel udah. Ini Nanti bisa ke kacamata apa aja berarti? bisa kacamata apa aja. Jadi kita mau ngebuat alatnya itu pertama terpisah dari kacamata supaya ketika misalkan kan ada teman-teman tunarungu yang mungkin matanya miopi atau minus matanya. Jadi misalkan dia mau dicas nggak perlu kacamatanya gitu loh, nggak harus dicas. Jadi bisa alatnya dilepas. Iya. Alhamdulillah. Jadi nyesuaiin kacamata yang masing-masing itu tinggal nempelin. Kalau yang ini berarti cara kerjanya dia akan ngelihat orang ngomong gitu ya? Dia nanti di sini ada mikrofonnya. Mikrofonnya. Ada mikrofonnya itu nanti kita akan transmisikan ke Android. Oh, nyambung ke handphone. Nanti dari Android ini akan merubah suara jadi tulisan lalu dikirim lagi ke alatnya. Oke, jadi misalkan yang teman-teman tunarungunya pakai ini, terus saya ngomong, itu direkam sama ini, nanti jadi dengan prosesannya nanti di kacamata mereka tuh di lensanya itu muncul
Kayak tulisannya. tulisan, jadi kayak subtitle. Betul. Saya ngomong jadi kayak ada subtitle Betul, gitu. betul. Oh, jadi mereka bisa paham ya. Iya. Saya kalau bikin konten itu suka ada yang komen, buatin ada subtitlenya dong kok. Jadi kami teman-teman yang tunarungu juga bisa lihat. Ya juga Iya, ya, kepikiran kan ya. Betul. Ternyata itu mereka banyak juga yang pengen nyimak kajian-kajian, tapi ya itu dia terkendala di masalah. Ya kan mereka nggak kedengeran sama sekali. Benar kok. Oke. Wah, bikinnya lama nggak ini? Kalau kita sebenarnya ngembangin, jadi di organisasi kita itu, komunitas kita itu kan masih 3 orang per sekarang, dan itu gitu. bertambahnya. Apa namanya? Namanya voice in silence kok, atau suara dalam hening. Jadi kita mau menjadi suara dalam hening gitu loh. Oke. Nah, awalnya itu aku sendiri. Awalnya bikin ide gimana ya ngembanginnya gitu loh. Pengen, karena aku kebetulan dari pengalaman pribadi kok, jadi punya sepupu tuli. Jadi, Oh, itu yang jadi latar belakang. iya, jadi aku bener-bener ngikutin proses dia dari awal. Bener Jadi dari sebenarnya lahir ya? tulinya dia nggak 100% tuli. Yang sebelah kanan atau kiri itu masih ada bisa ngedengar dengung sampai 25% dari suaranya. Jadi masih ada dengung aja dengungnya. ya. Tapi tidak bisa bicara karena kan sulit ngedengarnya. Iya. Nah, akhirnya dia pakai bahasa isyarat, ngeliatin dia sehari-hari pakai bahasa isyarat. Kadang-kadang ada permasalahan komunikasi sama orang tuanya. Bisa jadi miss ya. Jadi ada miskomunikasi di situ. Di sini aku mikir kayak, oh berarti harus ada jembatan. Yang penting ini bisa ngebantu meminimalisir miskomunikasinya. Ini yang aku pertama kali highlight dari masalah ini. Akhirnya setelah dari situ aku bikin sarung tangan. Ketika pas bikin sarung tangan itu dibantu sama istriku. Jadi pertama kali belum bisa nyolder tuh. Jadi karena istriku elektro. Istrinya beliau orang teknik elektro. Beliaunya orang IT coding ya. Masya Allah. Ini mantap. Ini baru collab ini. Masya Allah. Terus gimana? Nah, akhirnya setelah sarung tangan pertama jadi, waktu itu masih 1 sarung tangan. Ketika pertama kali dicoba itu di videoin, masukin ke TikTok, itu cuman usil kok. Bener-bener usil, tiba-tiba viral. Tiba-tiba kemana-mana, dan orang-orang banyak yang ya berharap lah kok ini bisa sampai selesai. Nah, ketika viral itu akhirnya kita nemuin satu komen. Iya, apa tuh? Ini kan sistem katanya. Ini kan sistem. Artinya bisa ada masalah sistem. Gimana caranya teman tuli memverifikasi kalau itu ada masalah di sistemnya? Karena dari sarung tangan ini kan dia dari isyarat jadi suara, sementara dia nggak bisa dengar suaranya. Akhirnya di situ aku sama tim mikir, Mas Ihsan, kacamata solusinya. Karena kenapa? Karena panca indera yang bisa digunakan itu salah satunya mata mereka. Iya. Jadi pilihannya ada 2 sebenarnya. Dari sarung tangannya seperti ada fitur vibrate, atau nanti ketika dia mengeluarkan isyarat dia nanti ada vibrate-nya, tapi akan sedikit rumit, makanya akhirnya kita buatnya kacamata. Dia bisa memverifikasi juga ketika sarung tangannya memiliki ada masalah gitu. Itu dia pemirsa. Penasaran kan akhirnya kan gimana bisa jadi tools yang bermanfaat seperti ini. Untuk itu kalian tapi jangan kemana-mana. Kau bakal lanjutin obrolannya dengan Mas Ihsan. Alhamdulillah, jangan kemana-mana. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Ini kamu mau buat apa sebenarnya? Ini aku nggak bisa nyolder. Aku bisanya ngoding atau bikin program. Tapi aku nggak bisa nyolder. Oh, aku bisa kok gitu. Akhirnya istri yang bantuin pertama kali sampai begadang gitu.